Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ariel. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah web yang telah saya buat. Nah, di sini judul web yang saya buat ini yaitu adalah aplikasi laundry. Nah, untuk framework yang saya gunakan sendiri itu yaitu CodeIgniter 3 dengan Bootstrap untuk sebagai template desainnya. Nah, di sini adalah tampilan login dari web saya. Nah, untuk login sendiri itu saya memiliki 3 level user. Yang pertama itu admin, kemudian owner, lalu ada juga kasir. Nah, sebagai pelayan member nanti. Nah, yang pertama itu kita akan melogin menggunakan admin agar kita bisa melihat semua item yang ada di dalam web ini. Nah, yang pertama itu kita memasukkan username-nya, lalu password, lalu kita klik login. Nah, ini adalah tampilan utama dari website ini. Yang pertama itu ada tampilan dashboard. Dalam tampilan dashboard ini terdapat beberapa item. Yang pertama itu ada paket laundry, data user, data member, data outlet, data transaksi, dan juga grafik. Nah, angka yang ada di samping ini yaitu angka 7, 4, dan 10 atau 9 ini itu menampilkan data jumlah data yang ada pada item-item yang ada di sini. Contohnya data member ada angka 10 di sini yang mengartikan bahwa jumlah member yang ada itu ada 10 orang. Kemudian pada sidebar sendiri itu ada beberapa item juga. Yang pertama itu data master data. Dalam master data ini ada beberapa juga item yang dalam itu ada user role, kemudian ada jenis paket, lalu ada outlet, paket laundry, dan member. Nah, ada juga data user, transaksi, kemudian laporan. Nah, di dalam laporan ini juga ada beberapa item lagi, yaitu ada laporan transaksi, kemudian ada grafik. Kemudian pada akun ini terdapat profil dari user yang sedang login, kemudian ganti password. Semisal user yang sedang login ini ingin mengganti passwordnya. Kemudian ada logout jika ingin keluar dari aplikasi web ini. Nah, di sini ada user role. Nah, pada user role ini adalah level dari user yang akan melakukan login. Nah, contohnya tadi saya mau login menggunakan level user role yaitu admin. Nah, tadi juga ada itu kasir, kemudian ada juga yang owner. Nah, di sini kita menggunakan yang kasir. Maksud saya admin. Nah, kemudian di sini juga terdapat jenis paket. Nah, ini di user role juga ini kita dapat menambahkan role lain. Kemudian kita juga bisa melihat detail di sini. Nah, pertama-tama saya akan masuk ke jenis paket terlebih dahulu. Nah, pada jenis paket ini menunjukkan jenis paket yang akan ada pada laundry kita. Nah, pada jenis paket ini ada terdapat beberapa yang sudah saya tambahkan, itu contohnya kiloan, selimut, back cover. Nah, di sini kita bisa menambahkan jenis paket yang ingin kita tambahkan. Kita juga bisa melihat detail dari jenis paket itu. Kemudian di sini ada semisal kita mau mengubah, misalkan selimut ini misalkan jadi sarung lah, ubah jadi sarung, lalu kita update. Nah, itu akan berubah. Ini juga kita ingin hapus. Nah, gitu. Kemudian ada juga outlet. Nah, outlet ini yaitu outlet yang terdapat pada laundry kita yang ada juga dalam web ini yang sudah didata. Nah, di sini kita juga bisa menambah outlet baru. Misal nama outletnya itu Ariel Laundry 9. Nah, kemudian alamat outletnya itu misal di Jalan Pendidikan 2. Kemudian nomornya itu kita terserahkan saja, lalu kita simpan. Nah, ini sudah ditambahkan. Kemudian jika ingin melihat detail dari ini akan muncul. Kita kembali. Kemudian jika ingin mengubah datanya, misalkan natural laundry kita ubah jadi Ariel Laundry 9, simpan. Nah, ini sudah berubah. Begitupun juga kita ingin menghapus, data dihapus. Oke. Nah, data tersebut berhasil dihapus. Kemudian di sini ada paket laundry. Nah, ini adalah paket-paket yang ada pada laundry kita. Misal di sini ada paket
kiloan 1, kiloan 2, yang dimana itu harga-harganya berbeda tergantung dari paket yang kita tambahkan. Misalkan kita tambah di sini lagi, misalkan outlet yang yang memiliki paket, misalkan area laundry 3 itu di Jalan Pepaya, kemudian jenis paketnya itu misalkan helm. Nah, nama paketnya itu helm sport, kemudian harganya misalkan itu 15.000 per helm lah, 15.000. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah ada. Jika ingin kita melihat detailnya seperti ini, kembali. Kemudian misal kita mau edit juga, harganya kita ubah misalkan ya, harga jadi 25.000. Kita simpan. Nah, sudah berubah. Juga jika kita ingin menghapusnya juga. Nah, kemudian ada member. Nah, pada member ini yaitu data member yang sudah terdata di dalam sebuah web kita atau data-data dari pelanggannya kita. Di sini misalkan saya ingin menambah sebuah member baru. Yang pertama itu kita tambahkan misalkan Yanti. Kemudian alamat membernya itu di Tondo lah. Kemudian jenis kelaminnya itu perempuan. Terus teleponnya kita pasang terserah saja. Lalu kita pilih foto dari member tersebut. Misalkan foto yang ini. Kita simpan. Nah, ini sudah menambahkan data dari member baru. Misalkan kita mau lihat detail dari member tersebut. Nah, detailnya itu di sini ada nama, alamat, dan juga fotonya, detail dari data member itu. Kemudian semisal kita ingin mengubah datanya, misalkan jadi di sini jadi Yanto. Kemudian jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, kita ubah juga fotonya, misalkan gambar yang ini. Kita simpan. Nah, kita coba lihat detailnya kembali. Nah, ini sudah berubah. Nah, misalnya kita ingin menghapus si member tersebut, kita hapus. Nah, data tersebut terhapus. Misalkan kita ingin mencari si membernya ini, misalkan Mita lah, kita mencari Mita. Nah, otomatis member tersebut akan muncul. Nah, kemudian di sini ada data user. Nah, data user ini adalah entitas yang melakukan login pada web ini. Contohnya itu ada Ariel sebagai admin, Iwan sebagai kasir, dan Yulianti sebagai owner. Nah, ini adalah level usernya. Coba kita tambahkan. Misalkan namanya itu Bahtiar. Kemudian username-nya kita ubah jadi Bahtiar juga. Lalu passwordnya tetap kita tambahkan Bahtiar juga. Nah, kemudian outlet, misalkan dia ditempatkan di area laundry Jalan Pendidikan 1, Jalan Pendidikan. Kemudian role-nya itu kita kasih dia jadi kasir misalkan. Lalu foto si user ini. Nah, kita simpan. Ini sudah ada. Nah, kita lihat detailnya. Nah, ini sudah ada foto, nama, username-nya. Nah, tadi di sini kemudian kita hapus. Dan di detail ini kita tidak menampilkan passwordnya ya. Kita tidak menampilkan password. Kemudian kita edit. Misalkan dia pindah lah, kita pindahkan ke area laundry 2 di Jalan 41. Atau mungkin kita ubah role-nya, tapi biarkan dulu jadi hasil. Kita update. Nah, sudah, kita lihat detail lagi. Nah, ini sudah berubah. Kemudian kita hapus data tersebut. Nah, sudah terhapus. Kemudian ada di sini ini adalah item utama dari web kita, itu transaksi. Sini sudah ada beberapa transaksi yang telah dilakukan. Kita ingin menambahkan lagi. Misalkan dia melakukan transaksi di outlet area laundry 1. Kemudian nama member yang melakukan itu misalkan Awan. Kemudian tanggalnya itu misalkan di tanggal
6. Batas waktu. Nah, ini batas waktu dari tenggat waktu lah. Dari dia melakukan laundry itu misalkan kita kasih sampai di tanggal 29. Misalkan nah, lalu di sini ada tanggal pembayaran, dia melakukan tanggal pembayaran, mungkin kita pasangnya tanggal sama tanggal dia melakukan transaksi. Kemudian mungkin lunas. Oke. Lunas, keterangan. Ambil nama usernya itu, yang melayani itu misalkan Iwan lah. Nah, kemudian ini sudah ada muncul harganya. Kita biaya tambahan itu misalkan ya tambahan itu 6.000. Kemudian diskonnya itu 1% lah. Pajaknya 6%. Bayar misalkan di sini 70 lah, 70.000. Nah, di sini akan terhitung sendiri kembaliannya yang berdasarkan diskon dan pajak tersebut sama biaya tambahan itu. Kita simpan. Nah, ini sudah ada awan. Terus kita mau cetak nih dari notanya itu kita cetak. Nah, akan muncul dari notanya itu. Ini bisa di print. Nah, kita lanjut ke tadi. Nah, misalkan datanya itu salah tadi, kita ubah di sini. Misalkan bayarnya itu misalkan 80.000 dia bayar, ternyata dia kita salah hitung tapi kita pasang 80.000. Nah, kita simpan. Nah, angkanya akan berubah di sini. Kemudian kita hapus transaksi itu. Oke, sudah, itu sudah terhapus. Kemudian di sini ada juga laporan transaksi. Nah, laporan transaksi ini ada dua. Di sini sudah ada dua. Nah, kita bisa cetak per periode maupun cetak semua. Cetak per periode ini maksudnya kita cetak kapan transaksi itu dilakukan, misalkan di tanggal 26 cetak. Nah, ini tidak muncul karena tidak ada transaksi yang dilakukan di tanggal 26 karena tadi kita sudah hapus. Kemudian di sini ada cetak semua. Ini akan mencetak semua transaksi yang telah kita lakukan. Begitu. Kemudian di sini ada grafik juga. Grafik ini akan menampilkan grafik transaksi per bulannya, kemudian per tahunnya. Kita coba lihat yang per bulan. Kita pilih bulannya, misalkan Maret 2021. Nah, lihat. Nah, ini adalah total transaksi yang telah dilakukan. Ini hanya di bulan itu, makanya bentukannya seperti ini. Nah, tadi sama juga yang per tahun tadi seperti itu. Kemudian di sini ada account. Nah, di sini ada profil. Profil ini akan menampilkan entitas yang sedang login. Nah, ini adalah entitas yang sedang login. Nah, itu namanya itu Burhan, username-nya itu Burhan Imut. Dia di outletnya itu di Arial Laundry 1, kemudian role-nya itu admin. Nah, ini adalah fotonya juga dari detail user yang sedang login itu. Misalkan di sini kita bisa ganti password ke password baru ke password lama. Kemudian itu tadi tampilan atau item-item yang ada di web ini. Kemudian di sini logout. Nah, itu sekian dari penjelasan tentang web saya. Nah, di sini juga ada beberapa, saya ingin menjelaskan beberapa codingan dari web ini. Ini menggunakan code igniter 3 dan juga template bootstrap tentunya. Di sini ada controllernya, itu ada beberapa juga. Ada dashboard, grafik, jenis dan lain-lainnya itu. Kemudian di model. Lanjut di sini ada di view-nya, tampilannya itu yang tadi. Nah, di sini juga ada template dari itu, ada dashboard, tampilan di dashboard tadi, tampilan footer yang berjalan tadi itu. Kemudian ganti password yang tadi ada juga. Kemudian header atau tadi yang di atas muncul itu, yang ini di atas itu. Kemudian sidebar-nya yang menunjukkan tadi item-item yang ada di samping. Kemudian side-nya juga itu menampilkan garis biru yang lurus ke atas di atas itu tadi. Ini. Nah, untuk database-nya sendiri itu ada beberapa tabel. Nah, di dalam database-nya sendiri itu ada 12 tabel dan juga ada view. Untuk menghubungkan antar tabel ini itu ada 4 view. Mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan atau bisa saya jelaskan dari aplikasi atau web ini. Untuk itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.